Kenalkan, nama saya Elvina dari kelas 1C, tugas kedua pengantar sosiologi. Auguste Comte secara luas diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi dan agama kemanusiaan. Kontribusi Comte terhadap sejarah dan filsafat sains telah jelas mengubah metodologi positif. Ia menciptakan istilah sosiologi dan menuangkan isinya yang pertama, dan ia terkenal karena memperkenalkan sosiologi gender dan emosi ke dalam sosiologi. Comte berkontribusi pada etika dan menciptakan kata altruisme. Comte berasumsi seperti Marx bahwa revolusi dalam budaya modern dan masyarakat belum mencapai tujuan akhirnya. Revolusi modern tidak dapat dikurangi menjadi catatan peristiwa yang mengarah ke bulan Juli 1789 dan penyebaran resmi revolusi Prancis. Menurut ia, bisa ditelusuri hingga akhir abad pertengahan dan jalan revolusi yang masih harus ditentukan. Semua karya-karya bahkan esai awalnya disusun dengan niat membangun penjelasan yang memadai pertama dari krisis modern yang panjang dan menunjukkan bagaimana mungkin berakhir meskipun ada kontroversi tentang seberapa konsisten pemikiran Comte dalam mengerjakan solusinya. Tidak ada keraguan bahwa dalam cara yang agak berlebihan dia menyelesaikan program yang dia tetapkan sendiri di awal usia 20-an. Dia mendirikan sosiologi sebagai bagian dari proyek yang lebih besar, bahwa dia dipahami sosiologi sebagai dasar ilmiah untuk refleksi filosofis dan politik yang dapat memberikan doktrin kekuasaan politik baru. Program awal ditulis di bawah pengaruh Saint-Simon dengan siapa dia bekerja dari tahun 1817 sampai 1824. Auguste Comte adalah sosok yang luar biasa. Kontribusi yang terletak dalam kontinum antara inventif yang cemerlang dan yang ramah hingga yang absurd memiliki kekuatan perlawanan, karena seperti yang pernah dikatakan Claude Lefort, absurditas itu keras kepala. Ia tentu saja terkenal sebagai pendiri sosiologi dalam arti bahwa ia menciptakan kata itu dan memberikannya konten pertamanya yang disebut hukum tiga negara. Ia juga dikenal luas karena posisinya yang penting dalam sejarah filsafat sebagai salah satu pendiri utama filsafat positivis, bahkan jika posisinya sendiri tentang positivisme yang berbeda dari positivisme logis kemudian sekarang tidak dipahami secara luas sama sekali. Pada tahun 1825, Comte menyajikan hukumnya sebagai berikut. Manusia mulai memahami segala macam fenomena karena adanya pengaruh langsung dan berkesinambungan dari makhluk gaib. Ia kemudian menganggap mereka sebagai dihasilkan oleh berbagai kekuatan abstrak yang terdiam dalam materi tapi berbeda dengan heterogen. Akhirnya ia membatasi diri untuk menganggap mereka sebagai subjek pada sejumlah hukum alam yang seragam. Teologis filsafat menempatkan diri pada sumber utama dari semua fenomena, pada dasarnya diduduki dalam mengungkap penyebab efisien mereka, sedangkan filsafat positif mengesampingkan semua penyebab sebagai tidak terakses ke pikiran manusia secara eksklusif digunakan dalam menemukan hukum, yaitu hubungan konstan antara kemiripan dan suksesi yang bertahan hidup antara fakta. Di antara kedua sudut pandang ini, secara alami tersirat metafisika yang menganggap setiap fenomena sebagai produk kekuatan abstrak yang khas dirinya sendiri. Laporan sesat Comte tentang pengetahuan periode tahun 1840-an adalah salah satu di mana perang epistemologis pertama atas ilmu-ilmu sosial dalam pengertian modern harus diperjuangkan. Comte mengumumkan dalam tulisan-tulisannya pada tahun 1820-an bahwa dia berkomitmen pada program kerja yang penyelesaiannya akan sangat penting untuk mencegah kejang yang panjang dan mengerikan dalam masyarakat modern. Program tersebut telah mengidentifikasi 3 rangkaian karya, studi tentang kemajuan umum intelek manusia yang ditakdirkan untuk menjadi dasar pemerintahan yang positif, serangkaian yang akan membentuk sistem pendidikan positif yang lengkap, dan penjelasan umum tentang aksi kolektif yang dapat dilakukan oleh manusia beradab atas alam. Comte mengusulkan untuk memulai konstruksi
ilmu baru sosiologi dengan menggunakan cara bahwa ilmu bergantung pada ilmu-ilmu sebelumnya, baik sebagai sumber daya dan kontrol. Karena biologi berada di bawah kimia dan bahkan matematika dengan cara tertentu, demikian pula sosiologi baru akan dengan cara yang sama bergantung pada biologi dan dapat belajar dari cara ilmu-ilmu sebelumnya memantapkan diri. Untuk mencapai dasar disiplin baru, sosiolog harus kompeten dalam ilmu-ilmu lain, logika mereka, metode mereka, dan kompeten dalam filsafat baru yang mempertimbangkan hukum perkembangan mereka yang tidak merata dan struktur keterkaitannya. Ia juga dalam pengaturan sistemnya mencoba untuk mencegah kecenderungan anarkis dan dispersif tertentu. Dengan kata lain, ia bertujuan untuk mengatur pengetahuan. Jika kita menyebut pembentukan imajinasi ilmiah sebagai perkembangan logika teoretis ilmu, jelas bagi Comte ini hanya mungkin terjadi sejauh mereka dikendalikan oleh batas-batas yang dipaksakan oleh dunia seperti yang dihasilkan melalui pengamatan. Dengan demikian, aturan dasarnya adalah bahwa imajinasi berada di bawah pengamatan. Dari tahun 1848, Comte menyajikan pengenalan metode subjektif sebagai mengikuti urutan prioritas baru. Mulai sekarang dalam karyanya, hati membimbing dan mengatur intelek yang selanjutnya akan melayaninya. Karena gagasan awalnya tentang evolusi sosial menyatakan bahwa kekuatan pendorong kemajuan sosial adalah pencerahan intelektual, ia sekarang secara dramatis mempertanyakan kemurnian dan keunggulannya. Ia menulis secara khas mendorong argumennya ke ekstrim bahwa begitu lemahnya intelek kita sehingga dorongan semacam gairah diperlukan untuk mengarahkan dan mempertahankannya dalam hampir setiap usaha. Ketika dorongan untuk menemukan kebenaran datang dari perasaan baik hati, ia menarik perhatian karena kelangkaan atau nilainya. Ketika itu muncul dari motif egois dari kemuliaan, ambisi atau keuntungan, itu terlalu umum untuk dikatakan. Namun dalam kasus ini, seperti dalam kasus lainnya, ada egoisme yang kuat dalam menjalankan kekuatan mental terlepas dari semua objek sosial. Comte menguraikan serangkaian gagasan umum tentang dunia alami dan konsep yang sampai sekarang dicaci maki dalam tulisan-tulisannya yang sebelumnya distigmatisasi sebagai metafisik yang tidak dapat ditebus. Studi ilmiah tidak dilakukan hanya untuk kepentingannya sendiri dalam konteks baru, itu secara tegas dilakukan dari cinta untuk kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk membangun tatanan moral dengan otoritas moral yang cukup untuk mengesampingkan pemerintah, karena pemerintah tidak pernah diizinkan untuk memerintah secara langsung dengan haknya sendiri. Yang muncul dalam analisis ini adalah penilaian baru Comte bahwa metode paling awal, metode fetisisme, sekarang dinilai jauh lebih unggul daripada metode yang sekarang ia sebut teologisme, yang mencakup politeisme, monoteisme, dan pada dasarnya metafisika. Ia berpendapat bahwa sama sekali bukan doktrin kekristenan yang penting dalam periode penting monoteisme ini, yang hingga kini telah menjadi dasar teori sosialnya tentang evolusi Eropa. Ketika doktrin Kristen menjadi lebih terintegrasi secara sistematis, semakin menjadi tidak mampu mengembangkan sintesis intelektual dan moral yang sejati. Tetapi ini lebih disebabkan oleh upaya naluria pada pendirinya daripada karakter doktrin itu sendiri, dan itu terlebih lagi dipengaruhi oleh pengorbanan perasaan. Tak satu pun dari hasil ini memiliki hubungan dengan doktrin yang bersangkutan. Dalam cara tesis sosiologi disajikan, kita dihadapkan dengan masalah menganalisis produksi dan organisasi pengetahuan. Sebenarnya ini adalah dua aktivitas yang terkait tapi berbeda. Dalam teori Comte itu adalah karakteristik dari metode subjektif yang mendominasi penjelasan kausal final dan absolut Comte secara radikal relativis. Ini memungkinkan dia untuk mengajukan masalah konsistensi relatif dari pengetahuan ilmiah dan untuk mengidentifikasi peran filsafat dalam menyelaraskan pengetahuan ke dalam satu sistem. Fakta bahwa dalam tatanan pemikiran ini tidak ada banding
ke tingkat penyebab akhir yang tidak dapat diakses, berarti bahwa pengetahuan objektif dihasilkan dalam kerangka proporsi yang dapat diverifikasi dan dipalsukan. Praktek perorganisasian yang sudah menghasilkan pengetahuan objektif dari sudut pandang kemanusiaan dapat dilihat sebagai fungsi yang mungkin untuk mode sintesis dan sinergi berbasis subjektif. Alih-alih berpikir bahwa kemajuan ilmiah adalah proses linear bergerak dari pengetahuan empiris subjektif ke pengetahuan teoritis objektif, sekarang dapat disarankan bahwa masalahnya benar-benar berkaitan dengan cara observasi, klasifikasi, dan penjelasan terjadi dan digabungkan dalam praktik apapun, bahkan dalam praktik apapun. Kamti dengan demikian dipimpin dalam sistem untuk menunjukkan bahwa ada rezim pertama pengetahuan yang ia sebut kausalitas pertama dan langsung, yang melibatkan pendekatan langsung ke objek sebagai fetis, yang darinya muncul melalui rasionalisasi keilahian tersembunyi dari politeisme dan monoteisme, yang memerlukan penyebaran penyebab ke dalam alam yang tidak dapat diakses dan tersembunyi, rezim kausalitas kedua. Di sini analisis Kamti mengejutkan karena formulasi dalam periode kedua ini berpendapat bahwa konsepsi fetisistik tentang fenomena yang langsung dan konkret sangat nyata, dan dengan demikian mereka memiliki objektivitas tertentu sehingga hipotesis yang digunakan adalah dapat diverifikasi. Sekian dan terima kasih.